Najwa Shihab merupakan salah satu presenter terkenal di Indonesia. Putri kedua dari Prof. Dr. Quraisy Shihab ini dikenal cerdas saat mewawancarai banyak tokoh penting di Indonesia. Pembawaannya yang lugas dan tegas saat tampil di televisi membuat Najwa Shihab memiliki banyak penggemar. Wanita yang akrab dipanggil Nana ini lahir di Makassar pada tanggal 16 September tahun 1977. Meskipun lulus sebagai sarjana hukum di Universitas Indonesia, Najwa Shihab lebih memilih terjun di dunia jurnalistik daripada sebagai seorang pengacara. Berkat ketekunannya di dunia jurnalistik, Najwa Shihab berhasil mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia, PWI, Pusat dalam liputannya saat melaporkan bencana tsunami di Aceh 2004. Hal ini dinilai mampu memberi andil untuk berkembangnya kepedulian dan juga rasa empati terhadap bencana tsunami. Tidak hanya itu, pada 2006 presenter mata Najwa ini juga berhasil terpilih sebagai jurnalis terbaik Metro TV dan masuk nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Award. Berikut kata-kata Najwa Shihab yang inspiratif dan penuh makna mendalam. Tugas guru bukan menjejalkan pelajaran, guru harus menghidupkan pengetahuan. Akhirnya politik menjadi soal modal, rakyat diajarkan memilih yang terkenal. Tanpa perubahan cara berpikir, pindah ibu kota hanya pindah masalah. Kenyamanan jauh lebih menggoda, kemapanan dianggap lebih utama. Membuat publik melek informasi, agar tak mudah termakan fitnah dan caci maki. Saat kekuasaan mulai berkoalisi, masih adakah kehendak rakyat dan ideologi dihargai? Dalam narasi-narasi hidup yang nyata, perempuan menjadi kekuatan tak terbatas. Kekurangan jangan terlalu dikhawatirkan, selama kepemimpinan berjalan penuh keterbukaan. Media selalu punya kesempatan emas, membangun keterlibatan sosial dan solidaritas. Rakyat diajak jadi penonton yang bertepuk tangan yang bayar tiket berupa pajak dan aneka pungutan. Harta dan tahta, memang dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Perputaran uang, jadi bahan bakar kekuasaan. Tinggal tunggu waktu lahirnya generasi pencipta, mereka yang akan harumkan Indonesia dengan karya. Kemampuan membaca medan, kecerdikan melihat kesempatan, dibutuhkan di tengah persaingan. Selama ini raga koruptor terpenjara, tapi bisnis dan hidup sosialnya lancar jaya. Ada yang salah dalam sistem hukum kita, terutama bobot hukuman dan efek jera. Budaya ketimuran harus jadi kebanggaan, bukan dengan ancaman dan paksaan. Tokoh sejarah memercikkan api inspirasi, hanya jika dipelajari secara rinci. Kasus misterius dibuka dengan data, mengusik mereka yang berdosa. Membuka jalan agar keadilan tak kandas, asalkan hukum tak dipangkas. Harta, asmara dan ambisi berlebihan, menghalalkan kebiadaban menggerus peri kemanusiaan. Sidang itu tak boleh hanya jadi tontonan apalagi dagelan, ini ujian integritas bagi Dewan Kehormatan. Jabatan menjadi berhala, ketika penguasa lebih sayang dukunnya. Meski memiliki keterbatasan waktu, sebaiknya kita terus melakukan perubahan untuk kemajuan ke depan. Mulai tanamkan kepekaan terhadap sesama dan kurangi keegoisan dalam diri. Pendidikan adalah awal dari perubahan, tanpa pendidikan tidak ada peradaban.
Anak muda yang mau hidup jujur, sederhana, dan tidak terjebak dengan materi adalah harapan bangsa. Meski perkuliahan adalah perguruan tertinggi yang bisa dicapai seseorang, namun kita bisa belajar dari berbagai hal termasuk pengalaman. Negara kita sangat beragam, butuh kemampuan toleransi guna mencari jalan tengah untuk menghadapi perbedaan. Berjuang dan berikan yang terbaik saat kamu memulai sesuatu, jangan pikirkan menang atau kalah dulu. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap negara dan bangsa, jadilah seorang pembaharu agar hidupmu lebih bermakna. Jangan bermain sama nasib kamu sendiri, lakukan totalitas bahkan ketika itu adalah hal pertama yang akan kamu lakukan. Banyak orang bergelar panjang, namun kurang peka dan enggan memberi kontribusi terhadap lingkungan. Sejarah akan menghitamkan mereka yang layak dijatuhkan, sejarah akan meninggikan mereka yang memang layak dimuliakan. Bukankah melelahkan jika selalu ikut tren, apalagi hanya agar dianggap keren? Drama demi drama tak habis-habisnya mengemuka, kontroversi demi kontroversi terus menyita tenaga. Demokrasi tidak untuk melayani penguasa, demokrasi ditujukan memuliakan warga negara. Gaya komunikasi yang kerap tak berisi, membuat kita bertanya apakah para petinggi ini sesungguhnya mengerti? Pemimpin yang enggan berbagi, sama saja ingin menang sendiri. Bila egoisme tak diakhiri, pasti ditutup dengan pecah kongsi. Mereka berani mengambil posisi, bahkan berlaku bak politisi. Bersikap gamblang dan berbicara lantang, karena percaya pada sang penantang. Jangan bermain sama nasib kamu sendiri. Lakukan totalitas bahkan ketika itu adalah hal pertama yang akan kamu lakukan. Anak muda, mari kita ubah orientasi, tak terjebak gaya hidup menumpuk materi. Hidup jujur sederhana, menolak jalan instan, menghalalkan segala cara. Tak ada orang istimewa di penjara, karena mereka hanyalah narapidana. Walau pernah jadi pejabat, tetap saja statusnya penjahat. Berpolitik jadi sebuah pilihan yang mesti dipertimbangkan, bagi siapapun yang menghendaki perubahan. Karena perubahan tak datang tiba-tiba, hanya berkat doa di tengah malam buta. Apa karena hidup orang kecil patut menderita, dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki. Banyak kasus terpendam, berakhir pada si kambing hitam. Sedang para pelaku utama, tetap nyaman di singgasana. Kasus misterius dibuka dengan data, mengusik mereka yang berdosa. Membuka jalan agar keadilan tak kandas, asalkan hukum tak dipangkas. Rakyat perlu para penegak yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan dengan bangga. Karena kita tidak membayar seragam mereka, hanya untuk menegakkan hukum rimba. Selama ini raga koruptor terpenjara, tapi bisnis dan hidup sosialnya lancar jaya. Ada yang salah dalam sistem hukum kita, terutama bobot hukuman dan efek jera. Harta dan tahta, memang dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Perputaran uang, jadi bahan bakar kekuasaan. Dengan jurus transparansi, mereka hadang gerak-gerik para pencuri. Jika atasan berani buka-bukaan, anak buah akan sulit selewengkan jabatan.